Walaupun masing-masing sudah terlihat gerakan-gerakan yang makin menguat lah begitu. Ada KIB, kemudian yang lain-lain. Nah, Demokrat sendiri bagaimana? Setiap saat kami senang bisa berdiskusi dan banyak sekali isu yang harus kita bicarakan bersama. Tentu saya selaku dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik dan terus terang hari ini kami berada di luar pemerintahan sebagai oposisi tentu memiliki hak dan kewajiban juga untuk mengambil bagian dalam proses politik dan demokrasi di Indonesia. Saya melihat bahwa selama ini setelah kita melakukan berbagai kunjungan, kegiatan ke berbagai daerah, bertemu dengan masyarakat grassroots, berbagai elemen, kita juga tentu tidak melupakan kalangan intelektual, middle class, dan juga para opinion leaders yang sama-sama kita dapat simpulkan bahwa hari ini memang kondisi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Saya boleh menjadi subjektif di sini, tetapi mudah-mudahan seperti Kompas kami juga selalu mencoba berbasis data yang aktual dan faktual. Nah, ini kalau saya lihat ternyata memang mungkin prioritas pembangunan kita saat ini belum benar-benar menyentuh aspek masyarakat secara fundamental. Bisa jadi karena mungkin prioritasnya lebih kepada pembangunan fisik infrastruktur yang tentu penting, tetapi kalau kita bedah dan kita hadapkan dengan kebutuhan rakyat hari ini, rasanya belum itu yang sangat dibutuhkan. Urgensinya belum sangat dirasakan di situ. Artinya kami ke depan kalau mendapatkan ruang pengabdian yang lebih luas, tentu ingin lebih mengedepankan pembangunan untuk rakyat, di mana aspeknya adalah pembangunan human capital, sumber daya manusianya tentu berbicara pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selebihnya tentu harus diatur sesuai dengan kapasitas fiskal kita, dan pada akhirnya sekali lagi kita ingin membangun kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Jadi mahzab pembangunan dan juga pertumbuhan ini memang beragam. Ada yang benar-benar mengejar pertumbuhan for the sake of growth. Tetapi yang kita harus hadirkan tentunya pembangunan yang merata. Padahal di masa pandemi ini banyak sudah yang melakukan studi terjadi seperti pertumbuhan huruf K. Ada yang makin kuat ekonominya tapi makin banyak yang makin ambruk. Artinya gap, social gap, kesenjangan ini menjadi makin besar. Ini juga masalah-masalah yang harus kita address bersama. Semoga dengan kita address ini ya masyarakat kita juga merasa hidup lebih tenang, lebih nyaman sehingga kita bisa fokus pada aspek-aspek yang lain. Saya rasa cukup konsisten ya dengan hasil temuan Kompas beberapa saat yang lalu. Nah, kemudian kalau kita mendengarkan itu semua, Demokrat selama ini juga bukan hanya karena berada dalam oposisi, tetapi kita ingin menghadirkan narasi perubahan dan perbaikan. Ini juga yang terus kami bangun dalam menjalin komunikasi dengan partai-partai politik sahabat. Kalau berbicara ingin melakukan perubahan dan perbaikan, tentu tadi harus back in power. Hanya ada satu momentumnya, yaitu pemilu 2024. Tidak ada cara lain. Kami tidak pernah berpikir hal lain selain itu, secara demokratis. Dan tentunya itulah mengapa ketika ada wacana penundaan pemilu, kemudian penambahan masa jabatan tanpa election, kami yang paling depan untuk mengatakan itu tidak benar, inkonstitusional, dan berkhianat terhadap amanah reformasi. Dan mudah-mudahan itu sudah benar-benar hilang. Walaupun kami dengar selalu masih ada upaya di belakang layar untuk memasukkan agenda-agenda tadi. Tapi itu tidak benar sehingga kami merasa harus menyuarakan dengan keras. Karena sekali lagi momentumnya dalam pemilu 2024. Kami untuk itu mencoba untuk membangun kebersamaan. Nah, kalau kemarin Mbak Rosi melihat Demokrat bertandang, bertamu ataupun saling membalas kunjungan, ya,
ya, dengan partai-partai sahabat ya sebetulnya dalam upaya mencari ruang kebersamaan. Setelah itu ruang kerjasama, setelah itu ruang perjuangan bersama. Nah ini yang saya sampaikan kepada para ketua umum partai politik lain. Nah dengan demikian harapannya kalau bertemu koalisi ini, kita tahu 20% Mas Budiman tidak mudah. Ini sesuatu yang tidak terjadi 2004 dan juga 2009. Untuk mencapai 20% itu rasanya ya hari ini hanya ada satu partai. Hanya PDIP yang bisa memenuhi itu. Yang lainnya harus ngobrol bareng. Demokrat juga demikian, kami punya 9,3% berdasarkan jumlah suara ataupun jumlah kursi di DPR RI. Artinya masih butuh separuh lebih. Itulah mengapa ada beberapa opsi. Ini juga nanti saya yakin teman-teman juga tertarik untuk kita diskusi bersama. Rasanya opsi yang terbuka ini masih cukup dinamis. Dan kalau mengatakan 2022 ini medio 2022 sudah sangat bisa dipastikan rasanya masih cukup waktu kita sampai dengan akhir tahun bahkan awal tahun depan. Walaupun masing-masing sudah terlihat gerakan-gerakan yang makin menguat lah begitu. Ada KIB, kemudian yang lain-lain. Nah Demokrat sendiri bagaimana? Kami prinsipnya sekali lagi senang kalau bisa bertemu dulu visinya. Tadi perubahan, perbaikan, tentu kalau berbicara perubahan ya tentu bukan yang membabi buta ya. Saya tidak pernah diwariskan semangat untuk membabi buta. Yang jelas kita apresiasi yang baik, yang sudah baik ya tentu dilanjutkan. Tetapi kalau ada yang kurang baik perlu diperbaiki ya kita lakukan bersama-sama. Nah di situ dulu bangunannya. Karena kita mencegah kalau pagi-pagi sudah mengatakan komposisinya, siapa jadi capres, siapa jadi cawapres, mati itu pembicaraan. Kita nggak bisa ngomong lebih lanjut. Karena masing-masing partai pasti punya agenda dan juga ambisinya. Saya juga mengatakan itu, kalau partai-partai politik punya jagoannya dari internal, itu wajar dan haknya. Misalnya Demokrat, ya kader berharap AHY maju, ya itu wajar-wajar saja. Begitu pula partai-partai lain, nggak boleh dicegah juga. Tetapi ketika berbicara koalisi, pada titik tertentu, momentumnya sudah pas, sudah matang, maka tidak boleh lagi secara kelompok per kelompok begitu, strateginya strategi bersama. Nah inilah sebetulnya saya rasa belum saatnya kita bicara di situ, makanya penjajakan ini tetap butuh waktu dan proses. Kami tidak tergesa-gesa, tapi juga tahu bahwa tidak boleh ketinggalan. Kita tidak ingin jadi followers, kita ingin menjadi bagian utama, on the driving seat. Kita ingin juga membawa ini dalam sebuah ruang yang egaliter. Kemarin saya juga bicara dengan ketum parpol yang lain, coba kalau ini diangkat, bahwa kedaulatan partai harus dijamin, tidak boleh ada yang merasa lebih superior dibandingkan yang lainnya. Kemudian juga equal, tidak boleh kemudian ada yang mendominasi. Tentu masing-masing tokoh, masing-masing pemimpin punya gaya komunikasi yang berbeda, tetapi kalau sepakat di situ, maka kita duduknya benar-benar nyaman bersama. Tidak ada satupun yang merasa dikecilkan, apalagi dianggap ya sudah melengkapi saja. Tidak boleh ada kata-kata ya udah melengkapi saja. Kita semua menjadi inisiator dan harus menjadi ya menjadi setara dalam setiap pengambilan keputusan nantinya. Rasanya senang sekali kalau bisa mendapatkan feedback juga, bacaan politik termasuk simulasi-simulasi. Saya rasa Litbang Kompas ini paling unggul ini melakukan simulasi-simulasi baik koalisinya maupun pasangan-pasangannya kemudian. Tetapi sekali lagi kita ingin terus berkomunikasi dengan semua karena dalam politik semuanya masih mungkin. Kira-kira begitu. Terima kasih.